Setelah Sylvie membunuh He Who Remains di TVA, segalanya menjadi kacau. Branch timeline bermunculan dan Loki dikirim ke TVA yang tidak mengenalinya lagi. Sambil melihat patung Timekeeper, kini berganti menjadi patungnya He Who Remains. Bagaimana kelanjutannya Asgardian? Ayo kita bahas bareng wahai nenek moyang. Episode pertama ini dimulai ketika Loki yang diperankan oleh Tom Hiddleston kabur dari kejaran petugas TVA yang dipimpin oleh Mobius yang diperankan oleh Owen Wilson. Hunter B-15 yang diperankan oleh Wunmi Mosaku berhasil menjebak God of Mischief kita. Di sisi lain, karena akhirnya berada dalam kondisi terdesak, Loki akhirnya nekat melompat dan mendarat di sebuah bak kendaraan terbang. Tentu saja, Loki membuat pengemudinya ketakutan yang tanpa sengaja menabrak wajah patung raksasa He Who Remains. Setelah kehilangan kendali, kendaraan tersebut akhirnya menabrak jendela ruangan TVA. Di sana, Casey yang diperankan oleh Eugene Cordero sedang asik membersihkan lantai. Loki keluar dari kendaraan tersebut lalu mendekati Casey dan bertanya apakah dia mengenali Loki. Namun ternyata juga tidak mengenalinya. Tiba-tiba Loki menghilang. Dia terlihat seolah-olah ditarik ke berbagai arah. Akhirnya dia kembali dan melihat retakan di lantai karena tindakannya di timeline yang lain yang menyebabkan jatuhnya kronomonitor. Casey memberitahunya bahwa retakan itu selalu ada di situ. Pada saat itulah Loki menyadari bahwa dia sedang berpindah antara masa lalu dan masa sekarang. Namun seperti yang kita lihat, tiba-tiba Loki menghilang lagi. Sementara itu, Mobius dan Hunter B-15 di timeline utama mengamati cabang timeline yang bermunculan di Secret Timeline yang membuat mereka cemas. Apakah mereka harus menghapus cabang-cabang timeline baru ini? Hunter B-15 lalu berpendapat bahwa orang-orang yang tidak bersalah dari timeline tersebut layak untuk menjalani hidup mereka. Casey kemudian mendekati mereka dan mengungkapkan bahwa Loki mencari mereka. Kemudian Hunter B-15 menyapa Mobius dengan memperlihatkan jet ski di majalahnya. X5 lalu memberitahu Mobius dan Hunter B-15 bahwa Dewan Hakim atau Judges Council ingin bertemu dengan mereka di War Room atau ruang perang. Setelah Ravonna Renslayer menghilang, mereka butuh seseorang untuk menggantikan posisinya. Setelah mereka pergi ke War Room, Loki muncul lagi. Dia mencoba untuk mengikuti Hunter B-15 dan Mobius, tapi dia menghilang lagi. Di War Room di timeline yang lain, kita melihat wajah-wajah He Who Remains yang terdapat di dinding. Namun, di timeline sekarang, yang ada adalah mozaik dari Timekeepers. Ketika Mobius dan B-15 masuk ke War Room, mereka sedang mendengarkan rekaman Loki yang menjelaskan bahwa mereka semua adalah varian dan He Who Remains yang menciptakan TVA. Sementara itu, Loki justru mendengarkan rekaman He Who Remains yang diperankan oleh Jonathan Majors berbicara dengan Ravonna Renslayer. B-15 lalu dengan tegas memberitahu Dewan Hakim bahwa mereka tidak boleh memangkas cabang timeline lagi. Karena penting untuk diingat bahwa mereka semua adalah varian Timekeepers yang tidak nyata, dan ancaman yang nyata sebenarnya sedang mengintai. Tiba-tiba Loki muncul kembali di War Room, tapi kali ini di masa sekarang, dia merebut time stick milik X5 dan kemudian menghapus mozaik Timekeepers di dinding untuk mengungkap tampilan He Who Remains yang pernah dilihat Loki di masa lalu. X5 kemudian berbicara dengan salah satu hakim dan mereka menentukan bahwa Sylvie yang sedang menghilang adalah ancaman yang sebenarnya. Mereka harus menetralkannya. Mobius kemudian membawa Loki ke samping dan Loki dengan napas terengah-engah menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia tidak yakin mengapa dia terus-menerus melompat antara timeline, namun He Who Remains dan varian-varian sekarang sudah datang setelah Secret Timeline bercabang. Perang semakin dekat, Mobius kemudian memiliki solusi di mana mereka bisa datang ke Repairs and Advancement Department atau Departemen Perbaikan dan Kemajuan untuk mendapatkan jawaban mengenai mengapa Loki selalu melakukan perjalanan ke masa lalu yang tidak diinginkan. Saat berada di dalam lift, Loki terus menghilang dan muncul kembali. Mobius semakin ketakutan dan dia memberitahu temannya seberapa mengerikan kejadian yang menimpa Loki terlihat. Bahkan bisa diibaratkan ketika Loki sedang lahir dan mati secara bersamaan. Mereka pun akhirnya tiba di tempat Ouroboros atau Obi, dan dia senang melihat Mobius lagi, dan Mobius adalah satu-satunya orang yang pernah mengunjungi Ouroboros dalam 400 tahun terakhir. Sementara mereka sedang mengobrol, Loki tiba-tiba menghilang lagi. Obi mengatakan bahwa Loki sebenarnya sedang mengalami time sleeping yang seharusnya tidak mungkin terjadi di TVA. Sementara itu, di masa lalu, Loki tiba di ruangan yang sama dan bertanya kepada Obi di versi masa lalu tentang time sleeping dan apakah ada solusinya.
Setelah mencoba untuk menerima kenyataan bahwa time slipping memang terjadi di TVA, Obi mengungkapkan bahwa Mobius akan memerlukan temporal aura extractor untuk menempatkan Loki di timeline yang sebenarnya. Untungnya, Obi di masa lalu membuat satu perangkat yang akhirnya bisa ditemukan oleh Obi di masa sekarang. Artinya, apa yang dilakukan oleh Obi di masa lalu langsung berdampak di masa depan. Obi versi sekarang menjelaskan kepada Mobius bahwa dia harus menggunakan temporal aura extractor di temporal loom yang merupakan pusat dari TVA. Di sana, dia akan menarik Loki langsung dari aliran waktu. Jika Mobius gagal melakukannya tepat waktu, Loki akan hilang selamanya dan Mobius akan kehilangan kulitnya. Pada suatu waktu, Loki harus mengembalikan dirinya sendiri sebelum muncul kembali dalam timeline yang sebenarnya. Akhirnya, Loki kembali ke waktunya sendiri. Obi mengetahui tentang lonjakan daya di TVA yang juga bukan hal yang normal. Dia percaya bahwa itu adalah hasil dari cabang-cabang timeline yang baru. Namun mungkin ada solusi untuk itu. Dia kemudian membawa Loki, Mobius, dan B-15 ke temporal loom. Di dalamnya mereka melihat bahwa loom kelebihan beban karena ada berbagai timeline yang tidak terhitung jumlahnya. Biasanya, Miss Minutes yang akan mengurus temporal loom, tapi sekarang dia berada di Citadel at the end of time. Obi kemudian mengusulkan agar mereka memangkas beberapa cabang untuk menghentikan overloading. Obi mendesak Loki dan Mobius untuk mengatasi masalah time slipping sekarang. Kemudian dia dapat menutup pintu ledakan untuk melindungi TVA. Sebelumnya Mobius dan Loki berdebat tentang mana yang akan lebih buruk, kulit Mobius yang mengelupas atau Loki yang memangkas dirinya sendiri. Obi kemudian menjelaskan bahwa Mobius harus meluncurkan ekstraktor di temporal loom. Dan Loki hanya boleh memangkas dirinya sendiri ketika lampu pada perangkat yang dia berikan berubah menjadi hijau. Mobius hanya memiliki waktu beberapa menit untuk kembali ke ruangan tersebut sebelum temporal loom mengakibatkannya menjadi sangat tua sehingga kulitnya terkelupas. Itulah kenapa dia harus mengenakan pakaian anti radiasi untuk menjalankan tugasnya. Ini sayangnya mereka hanya memiliki waktu 5 menit untuk melakukannya, dan Loki menghilang lagi. Kali ini tanpa membawa stick yang dia perlukan. Bedanya sekarang, Loki mendarat di masa depan di ruangan yang sama setelah dia menemukan tulisan skin yang dituliskan oleh Mobius sebelumnya di masa sekarang. Loki kemudian bergegas untuk mencari time stick yang lain di sana. Untungnya dia masih membawa perangkat yang diberikan oleh Obi yang memberitahunya kapan Mobius berhasil meluncurkan temporal aura extractor. Loki menelusuri koridor namun tidak menemukan apa-apa. Mereka di sana juga terlihat seperti dilanda kepanikan. Sementara itu, Mobius meluncurkan ekstraktor dan menunggu Loki kembali. Obi mengingatkannya bahwa mereka tidak punya banyak waktu, dengan waktu yang tinggal beberapa detik. Obi akhirnya menekan tombol untuk menutup pintu ledakan yang akan menjebak Mobius di luar bersama dengan temporal loom di masa depan. Loki melihat lampu perangkat berubah menjadi hijau dan juga melihat sebuah telepon berdering di samping. Sebuah lift tiba-tiba terbuka dan Sylvie yang diperankan oleh Sofia Di Martino membuka pintu lift tersebut dengan tangannya. Seraya mengatakan bahwa dia sudah menunggu Loki. Loki pun akhirnya diprun atau dipangkas dari belakang. Mobius tiba-tiba melihatnya melayang keluar dari aliran waktu dan menabrak Mobius sehingga membuat mereka berdua bisa masuk ke pintu tepat pada waktunya. B-15 melihat General Dox, X5, dan agen-agen lainnya bersiap-siap untuk melakukan misi. Mereka semua melihat lintasi Time Door untuk menemukan Sylvie yang sekarang menjadi public enemy number 1. Lalu dalam mid-credit scene, Sylvie keluar dari Time Door dan tiba di Broughton, Oklahoma pada tahun 1982. Ini merupakan timeline yang bercabang. Dia berjalan masuk ke McDonald's dan memesan menu yang diinginkan, di mana pelayan memberikan beberapa rekomendasi, dan Sylvie tersenyum saat melihat pelanggan yang berinteraksi di restoran sambil mengatakan dia mau semuanya. Dasar maruk. Itu dia alur cerita dari Loki season kedua, episode pertama. Dan itulah detail-detail yang dapat kalian temukan di episode pertama Loki season kedua ini. Jika ada tambahan atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, para Asgardian. Saya mohon maaf kalau suara saya mungkin agak serak atau membuat Anda ngantuk-ngantuk. Semoga tidak mengganggu pendengaran kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks. Saya Andre, mewakili warga Asgardia dan 9 alam yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nenek moyang.